Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang populer di kalangan umat muslim, terutama bagi para penuntut ilmu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanya melihat pada hati dan amalan kalian." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sejalan dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ada satu kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang begitu menyentuh hati karena memilih berjihad bersama Rasulullah SAW daripada kenikmatan dunia. Allah pun menjadikan beliau syahid dan menjadi rebutan para bidadari. Nama beliau adalah Julaibib radhiyallahu anhu. Begitu beliau dipanggil. Nama beliau menunjukkan kalau ciri fisiknya yang kerdil dan pendek. Tampilan fisik dan keseharian Julaibib yang lusuh menjadi alasan orang lain tidak mau dekat-dekat dengan beliau. Wajahnya terkesan sangar, pendek, bungkuk, hitam dan fakir. Kainnya usang, pakaiannya lusuh, kakinya pecah-pecah tidak beralas. Tidak ada rumah untuk berteduh. Tidur hanya berbantalkan tangan, berkasurkan pasir dan kerikil. Tidak ada perabotan. Minum hanya dari kolam umum yang diambil dengan telapak tangan. Abu Barzah, pemimpin Bani Aslam, sampai-sampai berkata tentang Julaibib, "Jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya." Demikianlah keadaan Julaibib kala itu. Namun Allah berkehendak lain, menurunkan rahmat-Nya. Tidak satu makhluk pun bisa menghalangi. Julaibib menerima hidayah dan dia berada di barisan terdepan dalam sholat maupun jihad. Meskipun hampir semua orang tetap memperlakukan seolah beliau tiada, namun tidak demikian dengan Rasulullah SAW, sang rahmat bagi semesta alam. Julaibib yang tinggal di Sufah Masjid Nabawi suatu hari ditegur oleh Rasulullah SAW. "Wahai Julaibib," begitu lembut beliau SAW memanggil, "tidakkah engkau menikah?" "Siapakah orangnya yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah?" kata Julaibib tersenyum. Tidak ada kesan menyesali diri atau menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala pada kata-kata maupun air muka beliau. Rasulullah SAW juga tersenyum. Mungkin memang tidak ada orang tua yang berkenan pada Julaibib. Namun hari berikutnya ketika bertemu dengan Julaibib, Rasulullah SAW kembali menanyakan hal yang sama.
Julaibib, tidakkah engkau menikah? Dan Julaibib menjawab dengan jawaban yang sama, sampai 3 hari berturut-turut. Dan pada hari ketiga itulah Rasulullah SAW memegang lengan Julaibib dan membawanya ke salah satu rumah pemimpin Ansor. "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah SAW pada si pemilik rumah. "Betapa indahnya dan betapa berkahnya," demikian respon pemilik rumah dengan wajah yang berseri-seri, mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. "Oh ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami." "Tetapi bukan untukku," kata Rasulullah SAW. "Kupinang putri kalian untuk Julaibib," tegas Rasulullah SAW. "Julaibib?" nyaris terpekik ayah sang gadis. "Ya, untuk Julaibib." "Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini," kata ayah sang gadis. "Dengan Julaibib?" istrinya menjawab. "Bagaimana bisa? Julaibib berwajah lusuh, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib." Perdebatan itu tidak berlangsung lama. Dari balik tirai, sang putri berujar, "Siapa yang meminta?" Sang ayah dan sang ibunya pun menjelaskan, "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku kepadanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku," kata sang gadis. Sang gadis soleha itu lalu membaca ayat yang artinya, "Dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata." Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Dan sang Nabi dengan tertunduk berdoa untuk sang gadis solehah itu, "Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan engkau jadikan hidupnya payah dan bermasalah." Demikian doa indah Rasulullah SAW. Maka benarlah doa Nabi Muhammad SAW. Tak lama kemudian Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri solehah dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukannya di surga. Julaibib lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat padanya. Saat syahid di medan perang, Rasulullah SAW begitu kehilangan. Pada akhir pertempuran, Nabi Muhammad SAW berkata dan bertanya kepada sahabat-sahabat beliau saat itu, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" "Tidak ya Rasulullah," serentak sahabat menjawab. "Sepertinya Julaibib memang tidak berarti di kalangan mereka." "Apakah kalian kehilangan seseorang?" tanya Rasulullah SAW kembali bertanya kepada para sahabat. Kali ini wajahnya merah bersemu. "Tidak ya Rasulullah." Kali ini sebagian menjawab dengan was-was. Beberapa orang menengok ke kiri dan ke kanan. Rasulullah SAW menghela napas beliau. "Tetapi aku kehilangan Julaibib," kata beliau. Para sahabat tersadar. Carilah Julaibib. Maka Julaibib yang mulia pun ditemukan. Ia terbunuh dengan luka-luka di sekujur tubuh dan wajah beliau. Di sekitar jasadnya ada 7 jasad musuh telah ia bunuh. Rasulullah SAW dengan tangannya sendiri mengkafani Julaibib. Beliau mensolatkan dan berdoa, "Ya Allah,
dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya, kata Rasulullah SAW. Demikianlah kisah Julaibib yang akhir hayatnya berakhir syahid ketika membantu Rasulullah SAW dan para sahabat. Pilihannya berjihad dan merindukan syahid mendapatkan ganjaran indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya memang tidak seelok para bangsawan, harta tak sebanyak yang dimiliki para raja, namun bidadari surga berebut menginginkan sosok Julaibib. Itulah kisah salah seorang sahabat, yaitu Julaibib, sahabat yang jadi rebutan bidadari. Mudah-mudahan ada hikmahnya bagi kita semua. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.